Apa maunya pemazmur ini? Siapa yang berbahagia? Yang berbahagia ini adalah yang dimaksud adalah beliau yang sudah dipanggil Tuhan. Dan tadi Ibu kasih kita dalam kesaksiannya percaya dan yakin bahwasanya beliau sudah bersama dengan Bapa di surga, sudah mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan, bukan hanya bahagia yang oleh karena dunia. Pada saat menikah, semua ibu-ibu pada saat ditanya kenapa kok Nona mau menikah, cari apa? Pasti yang dicari semuanya rata-rata para wanita mengatakan cari hidup bahagia. Dan ternyata sesudah menikah ternyata tidak bahagia. Semua wanita mengatakan itu tidak bahagia, tertipu dengan janji yang palsu. Itu semua wanita. Hanya orang yang takut akan Tuhan bisa mengatakan bahagia. Dan kita percaya yang hadir pada sore hari ini kita semua bahagia. Diaminkan nggak? Diaminkan. Mesti kita mengaminkan dalam hati. Bahagia dan harus bahagia. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau yang berjanji itu dulu pacar dulu, sebelum menikah lebih banyak laki-laki yang bicara. Tetapi sesudah menikah banyak wanita yang berbicara. Itu membuktikan bahwasanya omongan laki-laki ini semuanya tidak bisa dipegang. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau yang berjanji itu yang membuat langit dan bumi. Kalau yang berjanji itu pejabat itu bisa bohong, tidak sesuai dengan pada saat pemilu. Betul ya? Akan tetapi kalau yang berjanji itu Allah yang Maha Kuasa, yang disebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, janjinya ya dan amin. Dia akan memberikan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tanda kutip. Ini hanya berlaku untuk orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan hanya orang yang beragama Kristen, bukan. Tapi orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu bagaimana? Kata tiyang ingkang boten ajrih dumateng Gusti Allah. Ini maaf untuk yang Jawa. Yang Batak santai dulu, nanti saya artikan. Firman Tuhan mengatakan dalam bahasa Batak, ahu dodalani, doha gasintongan, doha gangoluan. Ini bahasa Batak. Jangan ditanya yang lain, aku bisanya hanya itu. Artinya Tuhan berjanji, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita menjadi orang benar itu bukan karena kita berbuat benar, tapi kita menjadi orang benar itu karena dibenarkan. Allah rela menjadi manusia, firman-Nya menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Makanya kebenaran itu bukan karena kita berbuat benar, bukan. Kebenaran manusia terbatas, kebenaran manusia itu semu. Di depan kita nge-nge, di belakang gak kepanggil. Yang paham aja. Karena saya lihat banyak yang gak paham. Maksudnya, ya, tapi di belakang sebenarnya gak setuju. Tidak melakoni, tidak melakukan. Nah ini dikatakan sesuatu, orang yang berbahagia itu orang yang melakukan kebenaran, dan dikatakan masih ayat yang B, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Segala perintahnya itu suka. Walaupun ini di gereja banyak yang tidak suka. Makanya ada orang berkata begini, aku tuh sudah lama nggak bisa tidur. Kalau saya nggak minum sikirize nggak bisa tidur. Datang aja gereja pasti tidur. Banyak jemaat khotbah di mana-mana gereja sama aja banyak yang ngantuk.
suka firman Tuhan, orang tidak suka dengan perintah Tuhan. Nah, untuk itu di dalam ibadah penghiburan ini termasuk ya. Ibadah penghiburan ini, khotbah ini bukan untuk yang sudah meninggal, sudah pulang, tapi khotbah ini adalah untuk yang masih hidup. Masih hidup ya? Masih. Saya juga masih hidup, makanya bisa bicara. Kita yang masih hidup ini, firman Tuhan mengatakan berbahagialah untuk kita yang mau belajar untuk takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu harus belajar. Alkitab mengatakan orang Kristen itu bukan hanya dijadikan jemaat dan tidak hanya dijemaatkan, tapi firman Tuhan katakan jadikan semua bangsa jadi murid. Posisi kita ini sama-sama murid, walaupun saya sudah tua, tapi ada yang lebih tua ya. Tetap posisinya sebagai murid. Artinya apa? Terus belajar. Termasuk sore hari ini kita belajar. Boten kok kula sampun mumpuni, kula jitasi kirang. Mila tasih belajar. Posisi kita sama sebagai murid. Untuk apa? Belajar. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Karena tiang yang betul aja jumatan Gusti Allah. Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak paham. Buat apa aku takut akan Tuhan? Sementara berkat bagi orang yang takut akan Tuhan, yang sudah pulang ke rumah Bapa, ada janji spesial. Janjinya apa? Di ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan apa? Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kita baca bareng-bareng supaya ayat ini jadi hidup di dalam kita ya. 1, 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi nggak perlu sedih. Justru kalau nggak pulang, kami pernah diminta berdoa di Petung. Karena sudah usia, beliau adalah berasal dari Jawa, dari Jogja, tidak meninggal. Sampai anak cucunya sudah bosan untuk ngurusin. Saya dan istri saya suruh doakan. Kalau doa untuk kesembuhan sudah biasa. Ini doakan untuk orang supaya cepat meninggal. Aneh ya. Dan kami berdoa, lah kok dilalah dijawab Tuhan meninggal. Sampai 2 kali bertemu. Jadi akhirnya saya dapat julukan pendeta pencabut nyawa. Jadi kalau yang pengen meninggal, undangkan. Pada saat kami berdoa dengan istri biasa-biasa saja, kami yang sampaikan, Duh Gusti Pangeran ingkang murben dumados, terjadilah kehendak-Mu, karena memang seharusnya ini sudah pulang, hanya belum pulang, belum bisa pulang karena punya ilmu. Yang jawab pasti paham. Dulu beliau itu ledek apa? Nah itu punya susuk, punya dan macam-macam. Nah kami berdoa dilepaskan itu, mengalami pelepasan. Sesudah lepas ya langsung pulang. Dan nggak tahu pulangnya kemana, tapi yang jelas pulang. Makanya ini cara yang ada yang muda, yang masih muda jangan sok pasang susuk. Supaya kalau sudah waktunya pulang ya pulang, undur dumateng ngarsane Gusti. Ada berkat yang tersedia untuk orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kalau orang tua itu jalannya benar, hidupnya benar, dia sebagai orang benar, dia sudah diselamatkan Tuhan, punya kepastian. Dikatakan anak cucu yang ditinggalkan akan perkasa di dunia. Apa perkasa? Kuat. Kuat itu apa? Kuat, kaya,
tapi juga kuat miskin, kuat cantik juga kuat jelek. Artinya apa? Pada saat kaya dia nggak sombong, kuat, perkasa. Tapi pada saat miskin, Tuhan kadang-kadang izinkan kemiskinan itu ada. Kita nggak mau mempermalukan Tuhan dan tidak menjual Tuhan. Itu janji yang Tuhan kasih kepada anak cucu orang benar. Orang yang diberi kemampuan, mampu pada saat dia diberkati, tapi juga mampu pada saat tidak diberkati. Pada saat diberkati, itu nggak ngoyo-ngoro, nggak pameran, tapi pada saat dia sengsara, dia tidak menjual Yesus. Kami berjumpa, ada beberapa kasus. Kami sebulan yang lalu kami dengan istri kami ke Banjarmasin. Di usia saya sekarang saya masih motoran. Saya mau janjian dengan Pak Gatot. Nanti Pak Gatot tubuhnya. Kami masih bisa motoran sampai ke Banjarmasin. Kami berjumpa dengan orang yang menjual imannya 21 tahun. Yesus dijual, diganti dengan jodoh. Tapi apa akhirnya? Berjumpa dengan kami dan dia diselamatkan Tuhan. Karena keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus sepakati. Gereja kan boleh kita masing-masing. Gerejanya Pak, sama Ibu saya nggak mau tahu gerejanya apa. Apa gereja kita masing-masing? Tapi kita harus sepakat keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kalau kita nggak sepakat dilakukan, besok kita masih di gereja atau besok kita sudah di mana. Kita harus yakin. Makanya ada ibadah penghiburan. Kita yakin. Orang Batak lagi berkata begini, di mana itu ngehadong hatai. Apa artinya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu yang menjadikan langit dan bumi ini. Firman itu yang menjadi manusia. Sang juru selamat, Yesus Kristus ini. Kami ini dulu orang yang sebenarnya nggak terhitung, potongannya begini kok masuk surga. Tapi Tuhan yang memilih. Firman Tuhan dikenapi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kami tidak pernah memilih Yesus jadi Tuhanku, tapi Yesus yang memilihku untuk aku jadi anak-anaknya dan menjadi pemberita firman Tuhan. Bukan hanya untuk orang yang sudah Kristen, tapi firman Tuhan itu dijanjikan untuk mereka. Mereka butuh keselamatan, mereka juga harus diselamatkan. Makanya kami lebih banyak kami melayani ke wilayah-wilayah di mana di situ belum ada Kristen. Orang yang belum pernah dengar Yesus itu harus diberitakan. Untuk itu keluarga tidak perlu berduka lagi. Tapi Pak susah. Iya, Pak ngomong gitu gak apa, tapi susah betul. Saya juga pernah kehilangan. Saya pernah kehilangan ibu, kami pernah kehilangan bapak, saya pernah kehilangan istri yang dulunya membohongi saya. Dulu katanya cintanya hidup semati, begitu mati dewean. Saya ditipu di situ. Rupanya meninggal itu dia nggak membawa saya sendiri-sendiri, punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Untuk itu firman Tuhan ini membalut kita supaya kita nggak menganggap kita kehilangan. Tanpa kematian tidak ada kehidupan baru. Tanpa kematian itu nggak masuk surga. Kalau kita tidak mati, nggak ada kita nanti masuk surga. Tapi dengan kematian itulah mengawali kehidupan yang baru nanti. Dengan demikian itulah inti daripada hidup sebagai orang benar yang dibenarkan Tuhan. Dengan demikian tidak usah kita pamerkan, aku sudah diselamatkan. Tapi sekarang kita harus bersaksi kepada orang lain. Kehidupan kita menjadi saksi kepada orang lain. Bahwasanya keselamatan itu bukan hanya untukku, tapi mu juga harus diselamatkan. Yang terakhir, karena ini ibadah penghiburan tidak boleh lama.
ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Ini janji untuk keturunan kita yang ditinggalkan. Dados Ibu, sekolah sedherek ingkang dipun pilar putra wayah tetap teguh. Memandang Tuhan, firman Tuhan memberikan ketetapan sedemikian rupa. Yang janji ini yang membuat langit dan bumi, yang membuat ikan di laut, yang membuat burung-burung, yang membuat nyawa kita itu masih bisa menggaya-menggaya, yang masih bisa ambekan, masih bisa bernapas ini. Itu yang berjanji. Janji wali kota aku gak pegang supaya aku gak kecewa. Janji istri aku gak pernah pegang, karena janji itu bisa palsu, janji itu bisa tidak ditepati. Tapi kalau yang berjanji itu sing ngecat Lombok niku mboten ajeng beda, mesti dadi. Dengan demikian hidup kita ini tertata sedemikian rupa, iman kita terarah kepada Tuhan, dan kita akan meneruskan hidup ini. Masih ada anak-anak kita yang harus dibimbing. Oleh siapa? Oleh yang sekarang masih diberikan hidup, termasuk Bapak Ibu Saudaraku yang pada sore hari ini hadir. Untuk itu kita benar-benar tangkap hal ini, bahwasanya Tuhan berjanji anak cucu orang yang ditinggalkan, asal yang meninggal ini orang benar, janjinya pasti ditepati. Kalau ini ada amin. Tidak usah ada. Jadi pada sore hari ini jelasannya gue, ketawaannya sudah bisa agak cerah, ya. Supaya apa? Memang penghiburan itu hanya dari firman Tuhan. Janjinya iya dan amin. Kalau nggak ada amin benar kan? Amin itu maksudnya benar. Kata-kata Bapak itu benar gitu. Firman Tuhan itu benar, itu amin. Oke.